Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, bagi mahasiswa-mahasiswa, adik-adik saya, para pencari ilmu, kali ini kita akan sedikit menguraikan materi tentang bantuan hukum. Baik, jadi bagi adik-adik, tentunya materi ini nantinya sangat bermanfaat baik itu di kehidupan setelah sarjana maupun saat ini. Kenapa? Karena untuk menanamkan jiwa empati kita dan simpati kita kepada masyarakat miskin, kepada kaum papa, ini menjadi lebih berarti. Oke, sedikit kita akan ulas tentang bantuan hukum. Namun sebelum jauh kita bicara masalah bantuan hukum, tentunya kita perlu mengetahui sejarah. Ini penting ya. Bahkan hampir di setiap mata kuliah pasti Anda akan belajar atau memahami dahulu sejarahnya. Saat Anda pahami sejarah, maka Anda akan dapatkan nanti esensi mengapa lahirnya bantuan hukum dan profesi hukum, mengapa kita kemudian penting berada di dalamnya. Itu nanti akan Anda ketahui sembari kita belajar next dalam beberapa pertemuan nantinya hingga mata kuliah ini selesai. Baik, di awal ini kita akan coba sedikit bicara tentang sejarah. Jadi sejarah awal mulanya bantuan hukum itu juga dipengaruhi oleh sejarah profesi advokat, gitu ya, atau penasihat hukum, atau pokrol istilah yang lamanya. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi istilah pokrol. Namun ini menjadi perhatian bahwa pernah ada di Indonesia dengan istilah pokrol atau pokrol bambu itu sebagai pengacara atau pembela. Jadi dalam beberapa pengetahuan kita terkait dengan advokat dan pokrol ini yang mereka berlaku sebagai pengacara atau pembela, itu sejatinya memiliki fungsi, memiliki peran, yaitu dalam melaksanakan pemberian jasa hukum. Apa aja jasa hukum? Banyak, gitu ya. Kita dari jasa hukum kita akan temui nanti misal memberikan pemahaman ke hukum, memberikan advice atau nasihat, memberikan arahan proses hukumnya, memberikan pertimbangan atas konsekuensi hukum, dan banyak hal lagi. Itu muncul dan menjadi bagian daripada kewajiban atau peran pemberi jasa hukum kepada masyarakat nantinya. Ya, pada awal-awalnya ini profesi ini memang sangat luar biasa gitu ya. Awal-awal munculnya. Mengapa dikatakan luar biasa ya? Pada awalnya profesi ini menjadi suatu hal yang menjadi bagaimana manusia hidup untuk memenuhi kebutuhannya, maka dengan beracara sebagai advokat atau pokrol ini menjadi mata pencaharian bagi kalangan profesi tertentu tersebut. Ya, saat kemudian ini menjadi profesi dan mata pencaharian, tentu dia akan berimplikasi kepada fee atau jasa hukum atas perannya, gitu ya, kepada siapapun prinsipal ataupun klien, gitu ya. Maka nanti akan menjadi penting. Namun pada masa lalu itu memang profesi ini, advokat dan pengacara atau pokrol, di sini nih masuk ke dalam suatu kategori komoditi daripada barang mewah. Ya, kenapa barang mewah? Kita bisa lihat hari ini bagaimana orang menempatkan profesi advokat. Hari ini advokat dengan goyang-goyang tangan, gitu ya. Bung Hotman Paris goyang-goyang tangan bisa berapa miliar kan gitu. Saat kemudian ada beberapa agenda lain gitu, misal kita menyelesaikan perkara seseorang, itu dapat fee, ada istilah success fee pula lagi, udah ada honornya, ada pula success fee. Ini menjadi komoditi barang mewah. Tidak semuanya bisa berprofesi seperti itu. Dokter nih sebagai profesi yang luar biasa kan, kita lihat dia operasi berhasil pun operasinya itu tidak ada success fee. Itu dia. Ya, berapa biaya operasi itu aja diberikan kepada beliau. Kan gitu. Berbeda dengan advokat. Advokat ada success fee-nya. Saat Anda selesai menyelesaikan masalah dengan baik sesuai dengan target dan capaian, Anda bisa mendapatkan tambahan bonus, yaitu
success fee. Itu ya penting nih. Jadi ini menjadi hal yang kemudian mewah hingga hari ini ya. Bahkan salah satu profesi di Indonesia hari ini yang tidak bisa diaudit keuangan atau pendapatannya itu adalah advokat. Kenapa? Karena memang dia pendapatannya tidak ada ukuran standar tertentu, namun bisa unlimited seperti itu. Next, kita cuma berbicara setidaknya dengan berkaitan dengan bantuan hukum itu. Namun pada akhirnya saat kemudian para advokat dan pokrol tadi memberikan jasa bantuan hukum dan difahami sebagai salah satu komoditi barang mewah sebagai bidang jasa gitu ya, maka di sini muncul sesuatu rasa empati. Ternyata melihat fakta di lapangan, banyak masyarakat yang kemudian tidak dapat mengakses yang namanya keadilan. Kenapa? Kan gitu. Apakah ada terjadi masalah? Kan gitu. Ternyata ya, karena masuknya profesi advokat ini ke dalam komoditi barang mewah, tentunya bagi kalangan yang tidak punya uang, rakyat jelata atau miskin, itu tidak dapat mengakses yang namanya keadilan atau kesulitan. Kenapa? Karena mereka tidak punya uang, tidak dapat membayar jasa advokat. Namun karena ini jiwa daripada advokat atau pembela gitu, pembela itu ada yang namanya menjaga yang namanya nilai daripada keadilan itu dapat diraih oleh setiap orang. Maka saat kemudian asas itu, nilai itu menjadi pegangan di dalam setiap jati diri advokat, maka muncullah officium nobile. Ada profesi yang mulia. Mengapa muncul yang mulia? Karena profesi ini muncul pada hakikatnya tidak berbicara masalah materi. Uang mungkin itu memuaskan kita, tahta jabatan itu mungkin menyenangkan hati kita. Namun saat kemudian kita melihat nilai keadilan itu runtuh, tidak diakses oleh masyarakat sebagai masyarakat, maka muncul rasa empati, kepedulian. Atas nama hukum, kita bantu untuk memberikan akses kepada siapapun untuk menuju keadilan itu sendiri. Maka ini penting, gitu ya. Kenapa? Karena saat kemudian seseorang bicara masalah keadilannya, dia berhak untuk memperoleh perlindungan dan bagaimana mempertahankan hak dan martabat sebagai manusia. Sebagai manusia ya, kita di sini tidak bicara kesalahannya, apapun kesalahannya, tapi saat kemudian kita bicara kemanusiaan dalam sisi aspek kemanusiaan, bisa jadi seseorang penjahat sekalipun itu tetap memiliki hati nurani, walaupun hatinya mungkin kecil gitu ya, perhatian kepada masyarakat yang kecil atau kejahatan sangat luar biasa, tapi yakinlah dia berbuat sesuatu tuh bukan atas keinginan dia untuk berbuat jahat sebenarnya. Bisa jadi itu karena faktor-faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, ketidaktahuan, dan banyak hal lagi yang mempengaruhi seseorang itu bisa berbuat kriminal, apalagi kesempatan. Maka jangan buat kesempatan untuk orang dapat melakukan kejahatan. Itu penting gitu ya. Baik, saya pikir materi bantuan hukum kita cukup dulu sampai di materi hari ini. Sampai di sini poinnya. Next kita akan coba ulas kembali masih dalam perspektif sejarah organisasi bantuan hukum, agar ini menjadi pengetahuan tambahan bagi kita, dan terus tambah baca-bacaan lagi di berbagai buku yang ada gitu, di pustaka maupun di Gramedia. Silakan beli, dibaca, itu akan menambah hasanah keilmuan Anda. Next kita akan coba diskusi. Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan bantuan hukum dan materi kita, silakan tanyakan di kolom komen gitu ya. Oke, stay tune terus di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.